Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, pembahasan mengenai Chromebook itu lumayan menghangat ya di akhir 2021 ini. Nah, ada yang mau mencoba mencicipi atau memiliki Chromebook tapi nggak mau keluar biaya besar dan mau nyari Chromebook yang resmi. Ini adalah HP Chromebook 11 G8. Mungkin ini akan menarik buat kalian. Kenapa? Karena harganya yang tidak sampai 3 juta rupiah. HP Chromebook 11 G8 ini adalah salah satu dari sekian banyak Chromebook yang dijual bebas di Indonesia. Biasanya Chromebook itu tidak dijual secara bebas di pasaran dan harus didapatkan melalui jalur khusus. Nah, menurut HP, produk yang satu ini dibuat dan dirancang untuk belajar. Jadi memang cocok banget ya kalau buat anak sekolahan. Tentunya Chromebook ini juga cocok untuk pengguna biasa. Mungkin pekerja UMKM yang membutuhkan laptop yang murah tapi gesit dan responsif untuk aktivitas harian. Dari segi harga HP Chromebook 11 G8 ini seharusnya memang cocok untuk anak sekolahan karena tergolong murah sehingga tidak terlalu membebani pihak orang tua yang ingin membelikan anaknya sebuah laptop untuk pembelajaran jarak jauh misalnya ya. Nah, HP juga merancang Chromebook ini dengan mempertimbangkan durabilitas yang tinggi sehingga tahan lama dan bisa meminimalkan kerusakan akibat keteledoran anak saat penggunaan. Nah, mari kita mulai aja membahas Chromebook termurah yang kami temukan di pasaran saat video ini dibuat ini ya. Nah, untuk prosesor, dia menggunakan Intel Celeron N4020, tapi jangan panik. Karena Chromebook ini sudah pernah kami tes, bahkan sampai untuk live streaming nggak ada masalah ya. Ini adalah prosesor dual core dual thread ya, dengan TDP 6 watt saja dan total cache-nya 4 MB. Untuk RAM-nya itu adalah 4 GB DDR4 2400 MHz yang tidak bisa di-upgrade. Untuk storage 32 GB eMMC, ini juga nggak bisa di-upgrade ya. Untungnya masih ada slot microSD. Nah, untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics 600. Untuk wireless connectivity-nya dia pakai modul Intel Wireless AC9560. Nah loh, ini kelas atas nih ya. Mendukung Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, support Bluetooth versi 5. Lalu untuk baterai kapasitinya adalah 47 Wh dan operating systemnya tentu namanya Chromebook pakai Chrome OS. Untuk form factor-nya dia pakai form factor clamshell dan materialnya adalah polikarbonat untuk bodi luar. Sementara dia menggunakan logam untuk memperkuat sudut-sudut laptop. Dari si desain, bentuk dan lekukan bodi Chromebook dari HP ini memang terasa seperti sebuah rugged laptop sehingga mungkin tidak semua orang akan cocok dengan penampilannya ya. Menariknya, penampilan yang seperti rugged laptop ini ternyata sejalan dengan ketahanannya yang telah lolos uji jatuh dari ketinggian 122 cm ke atas permukaan kayu lapis atau 76 cm ke atas permukaan beton. Ya, tesnya gila juga ya. Nah, ini berarti kalau nggak sengaja jatuh dari meja, si Chromebook dari HP ini akan aman-aman saja. Bodi bagian sisi belakang layar dan sisi bawah laptop juga diberi tekstur khusus sehingga tidak licin dipegang. Nah, untuk warna ini adalah chalkboard gray, abu-abu ya. Untuk dimensi panjang 29,5 cm, lebar 20,5 cm, tebal 1,88 cm. Bobotnya untuk laptopnya sekitar 1,27 kg dan chargernya hanya 173 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan konektor USB Type-C. Total bobot kalau dibawa-bawa adalah 1,44 kg. Untuk display, ini ukurannya 11,6 inci dengan resolusi 1366x768 pixel, tentunya 60 Hz. Kami tidak dapat informasi mengenai tipe panel, tapi kemungkinan besar ini adalah panel TN. Ini wajar untuk sebuah laptop di bawah 3 juta rupiah. Color gamutnya ada di 45% NTSC dan tingkat kecerahannya adalah 220 nits. Layar ini menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaiannya jadi lebih nyaman karena bebas dari pantulan. Bingkai layarnya dibuat tebal sehingga lebih tahan dari benturan. Ini penting karena laptop ini dirancang untuk anak sekolahan sehingga dibutuhkan proteksi ekstra untuk layarnya. Bingkai atas tetap jadi sarang untuk sebuah kamera 720p 30fps. Engsel layarnya ini unik ya karena bisa dibuka lurus sampai 180 derajat seperti yang dijumpai di laptop kelas profesional. Nah, untuk audio dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan sih lumayan lantang dan cukup berkualitas. Ingat harganya tadi? Untuk konektor, di kiri ada 1 nano security lock slot. Lalu ada 1 Type-C USB 3.1 Gen 1 5 Gbps.
Gbps. Ini mendukung power delivery dan mendukung protokol DisplayPort. Ya, jadi ini bisa buat output video ya, bisa ya. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1 yang 5 Gbps. Di sisi kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu micro SD card reader, dapat digunakan untuk nambahin storage dengan micro SD ya. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1 5 Gbps dan ada satu Type-C USB 3.1 Gen 1 5 Gbps yang mendukung power delivery dan mendukung protokol DisplayPort juga. Semua konektor USB Type-C dapat digunakan untuk melakukan charging laptop. Jadi mau ngecas dari sisi kanan atau kiri tinggal pilih aja. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombolnya tetap menggunakan standar Chromebook. Walaupun menggunakan bodi laptop 11,6 inci, ukuran tombol keyboard tetap normal, kecuali untuk tombol anak panah yang tingginya setengah dari tombol lainnya. Keyboardnya juga sudah menggunakan pick and spill resistant. Nah, mantap. Ini menandakan bahwa tombol keyboard ini dirancang agar tidak dapat dicabut, terutama oleh anak-anak sekolah yang kadang suka iseng gitu ya, mau coba-coba nyabut gitu ya. Dan dia juga aman dari ketumpahan cairan. Untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang kanan. Mengetik tetap terasa nyaman karena tangan tidak mudah masuk ke area touchpad. Dan dia sudah mendukung multi-touch gesture, mirip banget dengan yang di laptop Windows. Untuk cooling system, nah ini unik, menggunakan sistem pendingin pasif tanpa kipas. Ini membuat laptop jadi hening banget dan membuat debu sulit masuk ke dalam laptop karena memang tidak disedot udaranya ke dalam ya. Dan ini membuatnya juga jadi cenderung maintenance free dan membuat laptop jadi relatif aman digunakan di atas permukaan yang empuk seperti misalnya motor di atas kasur, atas kain, atas bantal gitu ya. Karena memang tidak ada ventilasi udara yang ditutup. Untuk performa, biasanya kami pakai program benchmark untuk ngetes performa sebuah laptop. Tapi untuk Chromebook, nilai yang dihasilkan program benchmark ini sulit sekali menggambarkan pengalaman pakai dari Chromebook milik HP ini. Optimalisasi yang gila-gilaan oleh Google dan ringannya sistem operasi si Chrome OS ini membuat Chromebook terasa sangat gesit, responsif saat digunakan. Bahkan laptop Windows dengan spesifikasi hardware yang sama akan sangat sulit menandingi kemampuan sebuah Chromebook. Nah, jadi sebetulnya Chromebook ini sebenarnya bisa untuk siapa sih? Pada dasarnya, apa yang bisa dilakukan dengan Google Chrome di Windows juga bisa dilakukan di Chromebook. Mau dipakai untuk nonton video secara streaming di YouTube atau Netflix? Bisa, asal jangan pilih yang 4K 60 fps ya. Kalau 4K 30 sih bisa ya. Mau dipakai untuk live streaming? Bisa juga. Ini bahkan udah kami buktikan beberapa waktu lalu di acara live pembahasan Chromebook. HP Chromebook 11 G8 ini adalah yang kami gunakan selama 2 jam lebih untuk melakukan live streaming dan tidak ada kendala yang terjadi dari sisi hardware. Mau ngedit foto atau video bisa, tapi mungkin akan butuh penyesuaian karena aplikasinya yang berbeda. Lalu mau pasang webcam yang lebih bagus, bisa juga loh. Bisa, bahkan tidak perlu install driver, tinggal colok webcam ke port USB, langsung terdeteksi dan langsung bisa dipakai. Mau ngeprint, bisa juga. Nggak perlu install driver juga di sini. Nah, untuk kelengkapan software, selain yang tersedia dari Chrome browser, tersedia pula di Play Store. Iya, Google Play Store. Walaupun memang harus dicoba terlebih dahulu apakah aplikasi kompatibel atau tidak. Untuk bahasan lebih mendetail mengenai kemampuan Chromebook, sudah kami buatkan 2 video di channel kami ya. Jadi bisa dicek di situ secara umum Chromebook seperti apa. Nah, sementara si HP Chromebook 11 G8 ini kira-kira ya kemampuannya akan mirip seperti Chromebook dengan spesifikasi hardware sejenis yang ada di kedua video sebelumnya ya. Nah, kalau untuk benchmark Chromebook ya paling-paling kita bisa lakukan adalah pengujian daya tahan baterai dan pengukuran suhu permukaan bodi. Yuk kita lihat hasilnya. Untuk baterai live ya, settingnya batas 50%, volume di 50%, dan memutar video 1080p dari YouTube ya. Jadi streaming ya pakai Wi-Fi-nya on tentunya. Kita bisa dapat waktu 14 jam 21 menit. Ini luar biasa banget daya tahannya. Belum ada laptop Windows dengan spesifikasi sejenis dengan harga, apalagi harga segini yang bisa mendekati 14 jam 21 menit. Lalu untuk charging pun masih normal di 2 jam 15 menit. Jadi luar biasa ya, ini pasti baterainya berasa nggak habis-habis nih ya. Ya, lalu pas ngecharge juga normal ngecasnya. Suhu permukaan bodi pada saat video streaming dari Netflix selama 30 menit, area keyboardnya itu paling panas di sisi sebelah kanan dengan suhu tidak lebih dari 35 derajat Celcius. Sementara palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, untuk harga, menurut HP Indonesia, harganya adalah Rp2.999.000. Menariknya, sejumlah toko online yang kami temukan justru menjualnya dengan harga yang sedikit lebih rendah dan tetap dapat garansi resmi dari HP Indonesia. Garansinya sendiri adalah 1 tahun ya. Nah,
hal yang perlu diperhatikan, seperti Chromebook lainnya, HP Chromebook 11 G8 ini kurang cocok bagi kalian yang aktivitasnya mengandalkan program yang hanya ada di Windows ya. Lalu HP Chromebook 11 G8 ini juga kurang cocok digunakan di tempat yang layanan Google-nya dibatasi atau diblokir tentunya ya. Tapi di Indonesia sih enggak, aman ya. Dan kemudian di sini memang tidak ada HDMI atau di-sub untuk output ke monitor eksternal. Jadi harus menggunakan converter dari USB Type-C. Dari sisi menariknya, harga. Jelas, harga. Ini adalah Chromebook termurah yang bisa ditemukan di pasaran saat video ini dibuat. Dan ini resmi ya di Indonesia ya. Bodinya kecil dan cukup ringan, mudah dibawa dan nyaman lah. Untuk anak sekolah juga nyaman. Buat pengguna biasa juga nyaman bawanya. Tahan jatuh, tahan bantingan ke permukaan beton dari ketinggian 76 cm ya. Tapi ini jatuh ya, bukan dibanting begitu, bukan ya. Dia gesit dan responsif ya, walaupun hanya pakai Celeron dual core dan RAM 4 GB. Baterainya super irit ya. Pendinginnya pasif, jadi hening dan bebas maintenance atau pembersihan debu. Lalu tombol keyboardnya dirancang sulit untuk dicabut dan juga tahan dari ketumpahan cairan. Konektornya cukup lengkap dan memadai jumlahnya. Dia sudah punya Wi-Fi 5, Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5 juga. Harga yang ditawarkan HP Chromebook 11 G8 ini memang mengejutkan. Walaupun harganya tidak sampai 3 juta rupiah, semua fungsi dasar dan kenyamanan pakai sebuah Chromebook tetap bisa dirasakan pada produk ini. Secara keseluruhan, HP Chromebook 11 G8 ini cocok sekali untuk anak sekolah yang butuh laptop yang murah dan enak dipakai. Harga yang murah tentunya membuat orang tua tidak perlu nguras kocek terlalu dalam ya. Terlebih kalau anaknya ada 2 gitu. Nah, murah tetap ini jadinya ya. Lebih murah lagi malah rasanya. Tentunya HP Chromebook 11 G8 ini juga cocok untuk kalangan pengguna biasa ataupun pelaku UMKM yang membutuhkan laptop murah yang gesit dan responsif untuk aktivitas hariannya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.